Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Salam toleransi untuk rekan-rekan yang berbeda akidah ya. Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. Allah mengutus rasul untuk setiap umat. Tujuan utamanya apa? Untuk menuhankan Allah, untuk mengesahkan Allah. Adakah Allah SWT mengutus rasulnya yang menyuruh menyembah selain dia? Cari dan tunjukkan kalau ada. Di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah SWT berfirman, "Walakoda ba'asna fi kulli ummatir rusulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Aku utus rasul untuk setiap umat, kata Allah, untuk menyeru menyembah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu esa. Dan melarang melakukan sesembahan selain Allah. Artinya apa? Tujuan utama Allah mengutus rasul itu untuk menghambakan diri. Menghambakan diri kita kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu selamat dunia dan akhirat. Tidak mendapat murka, tidak akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang melakukan sesembahan selain Allah. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan, maka itulah rasul diutus untuk meluruskan. Nah, bagaimana dengan orang yang menyimpang, tanibut taghut, menyembah selain Allah? Maka hukumnya pedih dan kekal di dalam neraka. Ya, ketika kita menyembah selain Allah, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam. Antum laha waridun. Kamu dan apa yang kamu sembah akan menjadi umpan jahanam. Kalian semua masuk ke dalamnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Baik, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim juga menyuruh menyembah Allah? Tentu, karena dia utusan Allah. Wa Ibrahima iskola liqaumihi budullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ingatlah ketika Ibrahim berdakwah menyerukan kaumnya untuk menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah, untuk menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang lurus jika kalian mengetahui, kata Ibrahim alaihissalam. Ya, boleh dilihat surat Al-Ankabut ayat 16 kalau nggak salah. Ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Tentu Allah SWT mewahyukan firman-Nya. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sembahlah aku, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ajaran Musa alaihissalam kepada kaum Yahudi, Israel, siapapun umat Musa pada waktu itu, termasuk Fir'aun misalnya, itu Nabi Musa alaihissalam menyuruh menyembah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan Isa alaihissalam atau Isa putra Maryam?
Misalnya kan, ini yang populer ini yang sering menjadi perdebatan oleh apologet Kristen, apologet Islam gitu kan. Yang saya lihat itu seru. Tetapi di dalam Al-Qur'an semua dijelaskan. Maunya Allah itu apa? Ya, maunya Allah itu setiap manusia menyembah kepadanya. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Isa putra Maryam, inti daripada ajarannya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, katanya ya. Sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Apalagi ya yang kita perdebatkan? Ya enggak ada sebenarnya ya. Tinggal kita mau berpikir secara cerdas, mau membaca, membuka kitab Al-Quran, ya, mencari sumber terpercaya. Siapa sih Isa putra Maryam? Siapa sih Yesus Kristus? Siapa sih Nabi Isa misalnya? Itu semua orang yang sama, ya, utusan Allah. Ya, siapapun gelar apa nama yang kita sebut, dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72, wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Apa kata Isa putra Maryam? Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini seruan Isa putra Maryam kepada Bani Israel. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, lanjutan ayatnya, innahu mayusrik billahi faqada harumallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah. Nah, kita menyembah siapa? Nah, ketika kita menyembah selain Allah, diharamkan surga bagi mereka. Nah, ini peringatan dari Allah di dalam Al-Quran. Bukan kata-kata saya. Ya, bukan saya untuk menyinggung, tetapi kebenaran harus disampaikan. Harapan kita terhindar dari azab neraka. Ketika diharamkan masuk surga, maka tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar. Nah, ini perlu kita ingat, ya. Tempat mereka di dalam neraka. Untuk itu, mari kita ikuti Nabi penutup para nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad, kata Allah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kita, sebagaimana ada yang mengatakan Islam, Kristen, Yahudi itu menuju Tuhan yang sama. Namun sebutannya yang berbeda. Ini yang tidak benar. Maka Allah SWT berfirman di dalam firman-Nya mengatakan, jika kalian memang cinta Allah, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengampuni, memaafkan, mengasihi, dan menempatkan kalian tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uhu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian memang mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah akan mengampuni dan memaafkan kalian. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita belum beriman, masih ada kesempatan. Ketika kita sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka pada saat itu kita diampuni segala dosa oleh Allah dan kita mulai dari nol. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mumpung masih ada kesempatan.